Selamat datang di Pod School SMA PGRI Purwoharjo. Perkenalkan, nama saya Celita Putri Wardani, biasa dipanggil Celita. Nah, untuk podcast ini adalah podcast pertama kita setelah beberapa bulan kemarin kita sempat hiatus gitu. Jadi kita mau mulai lagi podcast kita pada hari ini. Nah, di sini kita kedatangan tamu nih dari salah satu pembina OSIS SMA PGRI Purwoharjo, yaitu ada Bapak Aris. Ya. Pembina OSIS. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Hari ini diberikan kesehatan sehingga bisa hadir di sini menerima undangan dari tim podcast SMA PGRI Purwoharjo yang saya rasa ruangannya juga sudah baru, alat-alatnya juga baru, dan alhamdulillah mudah-mudahan dengan acara podcast ini nanti SMA PGRI Purwoharjo semakin jaya, itu harapan saya. Cerita sendiri bagaimana ini keadaannya? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, sini saya akan sedikit ngulik-ngulik nih tentang apa sedikit gitu ya tentang Banyak juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. tentang organisasi OSIS. Organisasi OSIS. Berapa lama sih Pak ini menjadi pembina OSIS? Alhamdulillah untuk pembina OSIS sendiri saya sudah 2 tahun di menemani anak-anak OSIS dalam rangka mensukseskan segala program-program yang telah disusun dan dibuat oleh anak-anak OSIS sendiri. Jadi saya itu hanya menemani dan membina anak-anak. Yang jelas segala program itu anak-anak yang membuat, seperti itu. Cerita ya tadi ya. Ya. Cerita sendiri belum anggota OSIS ya? Belum. Ya. Itu apa nih program OSIS yang untuk kedepannya atau yang udah diselesaikan ini? Ya. OSIS sendiri, jadi perlu diketahui bahwasanya OSIS SMA PGRI Purwoharjo itu namanya adalah Astra Wiraguna. Astra Wiraguna itu memiliki arti setiap anak itu memiliki berbagai macam guna atau manfaat, semacam itu. Jadi segala anak-anak OSIS sendiri itu diharapkan memiliki jiwa-jiwa yang bisa bermanfaat untuk kemaslahatan sekolah dan dirinya sendiri. Seperti itu cerita. Jadi OSIS sendiri itu setelah berdiri mulai sejak lama. Saya sendiri di OSIS menemani anak-anak ini sudah 2 tahun. Program-program yang telah dibuat selama ini juga sudah berjalan dengan lancar. Yang jelas OSIS sendiri memiliki, sudah tahu ya apa kebanyakan OSIS? Organisasi siswa intra sekolah. Jadi OSIS itu adalah organisasi tertinggi di sekolah manapun. Jadi setiap sekolah itu memiliki organisasi. Nah, yang tertinggi adalah yang legal bahasanya itu adalah OSIS. Jadi pramuka itu kedudukannya di bawah OSIS. Jadi OSIS itu organisasi yang istilahnya itu memiliki tujuan itu sebagai penghubung. Jadi Bapak Ibu guru, terus kemudian ada OSIS, ada siswa. Penghubungnya di sini adalah OSIS. OSIS itu adalah bagaimana nanti anak-anak itu programnya bisa menyerap aspirasi siswa, terus kemudian diwadahi di OSIS. Nah, kemudian dari OSIS sendiri nanti disampaikan kepada Bapak Ibu guru dan sekolah, semacam itu. Jadi harapannya program dan tujuan visi yang ada di sekolah juga bisa disalurkan atau dibantu oleh anak-anak OSIS sendiri, seperti itu. Maka keberadaan OSIS itu sebenarnya sangat vital di sekolah. OSIS jalan, yang jelas segala program-program yang ada di sekolah pasti nanti bisa jalan. Terus kemudian beberapa yang perlu diketahui oleh adik-adik semuanya mungkin yang menyaksikan cerita sendiri yang ada di sini, bahwasanya OSIS itu memiliki banyak program. Di SMA PGRI Purwoharjo sendiri, program-program OSIS itu saat ini adalah yang jelas itu sebagai partner dari Bapak Ibu guru, partner dari sekolah, bagaimana bisa mensukseskan segala kegiatan yang ada di SMA PGRI Purwoharjo sendiri. Program unggulan yang ada di SMA PGRI Purwoharjo termasuk juga OSIS ini adalah
bulannya yaitu Khatmil Quran. Khatmil Quran ini ya dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Itu sebenarnya bekerja sama dengan pembina agama yang ada di SMA PGRI Purworejo. Itu nanti teknisnya adalah kita anak-anak OSIS sendiri itu ikut dalam kegiatan tersebut, juga dibantu dengan beberapa siswa yang ada di kelas-kelas. Jadi setiap anak ikut mengadakan Khatmil Quran, sekaligus juga nanti pengadaan Jumat Amal. Jumat Amal itu diadakan setiap Jumat, kalau Jumat Amal. Kalau Khatmil Quran diadakan pada saat Jumat Wage, biasanya seperti itu. Itu program bulannya. Selain program bulan yang sudah saya sampaikan, anak-anak OSIS ini adalah yang jelas harus bisa menjadi partner, saya sampaikan tadi, partner dari program sekolah. Jadi kita itu memiliki kegiatan PHBI, peringatan Hari Besar Islam, juga peringatan Agustusan, peringatan Disnatalis yang ada di sekolah. Semuanya itu melibatkan anak OSIS. Jadi kita itu sebagai partner sekolah harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada sekolah supaya program atau tujuan yang ada di sekolah ini bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu program-programnya. Banyak sekali. Banyak sekali ya. Ini nggak cuma ngurusin sekolah, kita pasti juga mengajarkan keagamaan segala gitu ya. Ya, keagamaan. Jadi keagamaan sendiri itu sebenarnya harapan saya ke depan program ini tidak hanya berlaku di keagamaan Islam saja. Harapan saya nanti di non-muslim itu juga bisa tercover dengan kegiatan-kegiatan yang ada di OSIS ini sendiri. Jadi ada beberapa anggota OSIS itu yang non-muslim. Harapan saya nanti ke depan anak-anak yang non-muslim ini, baik itu Hindu, baik itu Kristen atau Katolik, itu bisa ikut tercover dalam kegiatan-kegiatan OSIS. Seperti itu. Karena kita juga tahu sendiri ya, saat ini juga di kurikulum Merdeka harapannya nanti anak-anak ini memiliki setelah lulus dari SMA itu memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Nah, salah satunya adalah berkarakter berkebinekaan global, juga memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Nah, harapannya itu. Jadi anak-anak itu bisa menjadi jembatan tadi supaya anak-anak memiliki karakter tersebut. Seperti itu. Ya. Tentu manfaat mengikuti OSIS ini manfaatnya yang jelas gini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya OSIS itu harus senang dulu. Anak-anak yang tidak memiliki jiwa senang dalam sebuah organisasi itu pasti nanti dia akan merasa capek, merasa lelah. Itu juga pasti. Cuma ketika dia sudah senang dalam sebuah organisasi, nah nanti akan berbeda. Beberapa hal yang manfaat daripada mengikuti kegiatan OSIS ini yang jelas, satu adalah anak-anak OSIS ini pengurus-pengurus OSIS ini belajar berorganisasi. Itu karena dimanapun tempat itu pasti ada yang namanya organisasi. Nah, di sekolah ini nanti harapannya anak-anak sebenarnya semuanya pengen ikut OSIS ya. Jadi tahun kemarin saja itu yang berminat kelas 10 yang berminat untuk menjadi pengurus OSIS itu ada 50 siswa. Padahal yang nanti diseleksi, masih perlu seleksi. tidak seperti yang lagi gitu ya. Nah, jadi mungkin nggak tahu ya kalau di Ambalan bagaimana. Yang jelas di OSIS itu sendiri tidak sembarangan anak bisa ikut OSIS. Harus ada tes dulu, tes wawancara, tes tulis dan sebagainya. Itu untuk menunjukkan komitmen dia supaya nanti ketika sudah diterima di OSIS itu betul-betul bekerja itu. Dan terus yang jelas satu tadi sudah sebutkan adalah belajar berorganisasi. Yang kedua, selain belajar berorganisasi, dia juga ada rasa tanggung jawab di sana. Tanggung jawab itu penting. Tanggung jawab jadi supaya anak-anak itu memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang sudah dikerjakan. Yang kedua, selain tanggung jawab juga yang ketiga adalah disiplin. Kalian
Sampean tahu sendiri ya, anak-anak OSIS itu sebagai figur contoh yang ada di SMA. Saya doktrin mereka supaya mereka itu memiliki disiplin yang tinggi. Jadi berbeda dengan yang bukan anggota OSIS kan gitu. Anak OSIS itu harus lebih daripada teman-temannya yang lain supaya sebagai contoh di sekolah itu teman-temannya itu merasa itu sebagai figur yang baik di sekolah. Selain tadi berorganisasi, belajar, bertanggung jawab, disiplin yang jelas tadi memiliki keimanan dan ketakwaan kan gitu. Termasuk tadi sudah saya sebutkan selain khatamul Quran, anak-anak OSIS juga belajar untuk bagaimana adzan ya. Jadi setiap duhur itu anak OSIS yang ada, kadang anak OSIS, kadang ya anggota kelas yang lain. Jadi masih banyak lagi beberapa manfaat yang dimiliki anak-anak ketika mengikuti kegiatan OSIS semacam itu. Nah, karena kan anggota OSIS itu kan terbatas ya Pak. Jadi kalau misalnya mau pengen banget dan ikut gitu kan, itu apa nih yang ingin disiapkan, yang harus disiapkan? Ya, pertanyaannya bagus. Harapannya nanti ini bisa disaksikan oleh beberapa siswa yang lain. Untuk menjadi anggota OSIS yang jelas harus memiliki niat yang kuat, karena OSIS itu pergerakannya atau gerakan program-programnya itu sangat padat dan mungkin sangat menyita waktu ya. Jadi yang pertama adalah komitmen tadi harus kuat pada diri sendiri, bahwasanya kalau pengen ikut OSIS itu harus memiliki jiwa atau niat yang kuat seperti itu. Yang jelas itu dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah kecakapan, cakap, tanggap dan sebagainya. Dari saya sebutkan ya, jadi di anggota OSIS itu sendiri ada 28 anak. Dari 28 anak itu setelah tersaring, itu semuanya memiliki daya yang kuat ketika mereka harus rapat jam sekian, ya mereka datang. Semuanya seperti itu karena nanti akan meluangkan banyak waktu dan tenaga di sana. Selain itu juga beberapa yang ada yang menyalurkan uangnya untuk beberapa kegiatan. Jadi ya makanya perlu istilahnya komitmen dan niat yang kuat untuk menjadi anggota OSIS. Tidak sembarangan anak OSIS itu soalnya pilihan bahasanya kan begitu ya. Jadi yang daftar banyak, maka tidak semuanya ikut. Beberapa anak yang sudah tersaring tadi itu pun juga melalui wawancara itu yang dilakukan oleh senior. Jadi senior itu yang menilai siapa-siapa yang layak menjadi anggota OSIS dan sebenarnya seperti itu. Ya, perlu melewati saringan dulu. Nah, walaupun ini setelah terjaring itu tadi 28 anak tadi, ya yang ikut dan aktif itu ya tidak semuanya aktif. Oh, jadi ada yang sedikit ini ya? Kan anak kan bermacam-macam ya, memiliki daya pikir dan kemampuan yang berbeda-beda, makanya anak-anak itu kadang masih butuh. Misal ketika ada event atau ada kegiatan, saya itu memberi instruksi ini bagian. Kita kan begitu setiap kegiatan itu pasti ada kepanitiaan. Nah, di kepanitiaan sendiri itu sudah tersusun perlengkapan ini yang aktif ini. Ketika dikasih instruksi itu tidak semuanya jalan, tapi ikut mengikuti gitu. Jadi misal ada 5 siswa nih, 5 siswa, ternyata yang ketika dikasih instruksi 2 yang jalan, yang 3 masih duduk seperti itu. Tapi nanti dia pasti akan mengikuti. Jadi kecepatan daya berpikirnya anak-anak itu kan berbeda-beda. Satu kan kayak HP itu ya, dikasih perintah atau instruksi, kadang ada yang masih pikir remote dan sebagainya. Ada yang seperti itu. Makanya banyak hal yang terjadi di OSIS. Tapi alhamdulillah selama saya membina anak OSIS ini, semuanya bisa berjalan dengan baik dan bisa memberikan edukasi kepada anak-anak supaya anak-anak itu memiliki jiwa keorganisasian yang baik. Seperti itu.
Ya. Nah, itu suka dukanya nih mengikuti OSIS ini apa Pak? Suka duka, ya. Yang jelas dari suka duka ini, sukanya itu sepertinya adalah 80%, dukanya 20%. Setiap organisasi pasti ada yang namanya perpecahan, terus kemudian ada istilahnya permasalahan dan sebagainya. Internal itu juga ada. Yang jelas selama mengikuti kegiatan OSIS ini anak-anak saya harapkan untuk senang dulu. Makanya sukanya terlalu lebih banyak daripada dukanya. Kalau ngomongin duka, sebenarnya anak-anak itu dukanya adalah itu tadi, mereka harus meluangkan waktu untuk berkegiatan, kegiatan yang positif terutama. Kan beberapa tahun terakhir ini memang kita itu diserang oleh yang namanya teknologi, mulai dari HP, internet dan sebagainya. Makanya anak-anak itu perlu mengimplementasikan segala kemampuan yang telah dipelajari itu lewat kegiatan OSIS. Dukanya di situ. Dukanya adalah ketika kita memiliki event atau organisasi kegiatan program, dalam menjalankan program itu dukanya adalah mereka pasti sambat. Sambatnya adalah satu, mungkin lelah, mungkin capek. Tapi ketika itu nanti anak-anak itu gini, saya ceritakan dulu. Setelah kegiatan, mereka itu meluapkan segala lelah letihnya itu dengan bernyanyi. Banyak anak-anak itu yang suka bernyanyi. Makanya setiap selesai kegiatan itu mereka tak silakan sudah meluapkan segala capek dan peluhnya untuk berkegiatan yang sesukanya. Mungkin mereka soalnya apa? Mereka sudah menyiapkan kegiatan, sudah selesai menyiapkan semuanya beberapa hari, sudah siap acara ini kan sudah siap. Terus semua sudah selesai acara, mereka masih bekerja lagi, membereskan semuanya tadi. Jadi kerjanya mereka itu dua, di awal dan di akhir. Pasti mereka capek. Untung di SMA PGRI Purworejo ini adalah sekolah mendukung segala kegiatan, sehingga beberapa anak atau beberapa anggota OSIS itu ketika sudah capek itu mereka diapresiasi dengan baik oleh sekolah, sehingga mereka rasa lelah tadi sudah terbayarkan dengan semuanya seperti itu. Kalau senangnya jangan diomong ya, banyak senangnya. Yang jelas anggota OSIS itu saya lihat satu, setelah lulus dari SMA PGRI Purworejo dan anggota OSIS itu mereka itu memiliki jiwa tanggung jawab yang kuat. Ketika terjun di masyarakat, ketika mereka terjun di pekerjaan, mereka memiliki rasa tanggung jawab yang besar, semacam itu. Oke, Oke teman-teman, segitu dulu Pakskul kita hari ini. Bertemu lagi di Pakskul selanjutnya.